Selamat datang kembali ya di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau coba nih bongkar pemikiran salah satu tokoh yang paling sering dibicarakan soal Bitcoin, Michael Saylor. Sumber kita ini dari kutipan wawancara video dia. Nah, di situ dia jelasin kenapa kok dia optimis banget, nggak goyah gitu kelihatannya. Misi kita hari ini ngertiin kenapa dia bisa seyakin itu Bitcoin bakal naik. Padahal banyak sinyal pasar kayaknya lagi agak ngeri ya. Terus apa sih sebenarnya visi jangka panjang dia yang kedengarannya radikal banget itu? Betul, betul. Jadi kita punya pandangan langsung dari Saylor nih. Ini bukan soal nebak harga besok lusa ya, tapi lebih ke, cara dia mikir. Gimana dia lihat nilai asli Bitcoin, potensinya buat ngubah dunia finansial. Bahkan mungkin ya, tatanan sosial kita. Kita coba bedah deh argumennya dari macam-macam sisi. Lihat kuatnya di mana, mungkin juga asumsinya apa aja. Oke. Kita mulai dari yang lagi rame nih, kondisi pasar yang kayaknya lagi goyang ya. Ada likuidasi gede, miliaran dolar katanya. Terus leverage numpuk, volume trading spot malah turun. Ada yang bilang ini, bom waktu nih. Tapi Saylor, kok malah punya feeling Bitcoin bakal meledak naik? Gimana tuh logikanya dia? Nah, itu dia pertanyaannya. Saylor, kalau dari wawancara ini ya, dia lihatnya ya wajar aja, dinamika biasa dalam siklus aset baru. Dia nyebutnya pasang surut gitu. Kadang ada euforia yang mungkin kebablasan, ya kan? Kayak yang kita lihat sebelumnya. Terus ya diikuti fase konsolidasi, harga agak tenang atau turun dikit. Cara pandangnya dia itu lebih panjang. Dia tekenin, coba lihat setahun ke belakang deh. Bitcoin itu masih naik hampir 100%. Nah, buat dia, itu bukti pertumbuhan, bukan gagal. Volatilitas tinggi ini, ya resiko yang harus diambil lah buat adopsi teknologi baru yang sifatnya ngerusak tatanan lama. Menarik ya cara dia framingnya. Tapi ada penjelasan spesifik nggak kenapa kok sekarang harganya konsolidasi atau malah turun? Siapa gitu yang jualan dan kenapa? Nah, di sini nih argumennya jadi spesifik banget dan agak melawan arus ya. Dia nunjuk ke kelompok yang dia sebut OG Crypto. Orang-orang lama lah, yang beli atau nambang Bitcoin pas harganya masih murah banget dulu. Mereka ini kan secara teori, kaya banget sekarang kalau dihitung dalam Bitcoin. Tapi kekayaan di atas kertas itu kan nggak selalu berarti mereka punya duit cash cukup buat kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi karena mereka belum bisa gampang gitu pinjam uang pakai jaminan Bitcoin mereka? Nah, persis. Infrastruktur buat pinjaman gede yang jaminannya Bitcoin memang lagi berkembang sih, tapi ya belum sematang pasar kredit biasa lah. Jadi, buat banyak OG ini, cara paling praktis buat dapat duit cash ya jual sebagian Bitcoin-nya. Tapi penting nih, menurut Saylor ya, ini bukan karena mereka udah nggak percaya sama Bitcoin, bukan. Tapi murni karena ya butuh duit buat hidup, buat beli rumah, biaya sekolah anak, atau mungkin mau diversifikasi aset lain. Jadi bukannya dilihat jelek, Saylor malah muter balik, ini jadi cerita positif soal pasar yang makin dewasa. Gimana tuh nyambungnya? Iya, benar banget. Pandangannya dia gini, penjualan dari orang-orang lama yang mungkin tangannya nggak kuat karena butuh cash ini itu diserap sama pembeli baru. Pembeli yang masuk di harga sekarang yang lebih yakin. Nah, ini kata dia bantu bikin lantai support harga yang lebih kuat, lebih solid gitu. Terus pelan-pelan proses ini bantu nurunin volatilitas Bitcoin. Dan justru volatilitas yang lebih rendah inilah yang ditunggu-tunggu investor institusi gede. Mereka kan selama ini agak ragu masuk, karena harganya goyang banget. Jadi fase yang mungkin buat sebagian orang ngebosenin, ini sebenarnya proses pendewasaan yang penting banget. Ini insight bagus buat Anda nih, ngertiin siklus adopsi aset baru itu ya sering kayak gini, ada naik turunnya. Oke, itu soal dinamika pasar jangka pendek ya. Sekarang kita masuk ke kritik yang lebih dasar nih, yang sering banget dilempar. Bitcoin kan nggak ngasilin cash flow. Di investasi biasa, aset nggak ada cash flow itu sering dianggap cuma spekulasi. Gimana Saylor ngebantah argumen inti ini? Bukan ini kelemahan fatal ya? Wah, ini dia langsung tantang asumsi dasarnya. Menurut dia, orang terobsesi sama cash flow itu fenomena yang relatif baru loh dalam sejarah uang. Berkembangnya ya setelah 1971, pas standar emas ditinggalin. Terus didorong sama model investasi kayak portofolio 60-40, saham obligasi, sama dominasi indeks kayak S&P 500 yang fokusnya ke laba perusahaan. Dia terus kasih contoh tandingan nih, banyak aset yang dianggap paling berharga sama manusia justru nggak punya cash flow dari sananya. Contohnya apa aja tuh yang dia sebut? Ya, yang paling klasik, emas.
terus tanah kosong atau wilayah luas. Dia bahkan nyebut pembelian Louisiana atau California dulu. Kan nggak dibeli buat dapet hasil tahunan. Terus karya seni master, lukisan mahal gitu, atau berlian langka. Bahkan dia meluas ke hal non-materi, kayak hadiah Nobel atau pernikahan. Nggak ada kan yang dirancang buat ngasilin cash flow? Pesannya dia jelas, nilai itu nggak selalu sama dengan cash flow. Nah, di sini jadi menarik banget nih. Dia bahkan lebih jauh lagi. Kalau nggak salah tangkep nih ya, dia bilang uang yang sempurna atau penyimpan nilai ideal itu justru nggak boleh punya fungsi praktis atau cash flow. Kok bisa gitu? Betul, itu salah satu poin dia yang paling bikin mikir. Logikanya gini, makin banyak guna praktis atau industrinya suatu barang, kayak tembaga atau perak gitu kan, banyak dipakai di industri ya. Nah, nilainya itu makin keganggu sama permintaan buat kegunaan itu, bukan murni sebagai penyimpan nilai. Sebaliknya, aset kayak emas yang guna industrinya dikit, itu lebih bagus fungsinya sebagai uang murni. Nilainya nggak terlalu kecampur sama faktor guna. Nah, menurut Saylor, Bitcoin ini puncak dari konsep ini. Aset digital murni, nggak ada guna lain selain jadi penyimpan nilai dan alat tukar. Justru karena nggak berguna secara praktis itu, dia jadi kuat sebagai uang paling murni. Wah, ini implikasinya lumayan gede ya buat cara kerja institusi finansial yang udah mapan. Dia bahkan nyebut Vanguard loh, salah satu investor gede di perusahaannya sendiri, MicroStrategy. Apa dia nganggap institusi kayak gitu tuh kejebak cara pikir lama yang fokusnya cuma ke cash flow? Ya, secara eksplisit argumennya gitu. Dia berpendapat institusi finansial yang udah sukses banget pakai model investasi lama, contohnya reksadana indeks S&P 500 yang basisnya pendapatan perusahaan, itu secara alami bakal agak resisten lah sama ide baru kayak Bitcoin yang nggak cocok sama model dunia mereka. Sukses di masa lalu itu bisa jadi penghalang buat nerima paradigma baru, meskipun mungkin paradigma baru itu lebih bagus jangka panjangnya. Ini kayak tantangan juga buat kita semua, termasuk Anda, buat mikir ulang asumsi dasar kita. Apa sih sebenarnya yang bikin sesuatu itu berharga di ekonomi abad 21 ini? Apa cash flow masih jadi satu-satunya raja? Menarik banget ya geseran perspektifnya. Selain nantang finansial tradisional, Saylor juga nyinggung peran Bitcoin di negara-negara yang ekonominya lagi goyah gitu atau nggak stabil. Gimana dia lihat fungsi Bitcoin di sana? Nah, ini argumen penting lainnya. Dia soroti situasi di negara-negara yang mata uang lokalnya anjlok parah. Dia kasih contoh kayak Libanon, Argentina, beberapa negara Afrika, bahkan Rusia zaman dulu sebelum rubel jatuh. Di kondisi kayak gitu, argumennya, aset aman yang biasanya diandelin, apalagi yang ngasilin cash flow pakai mata uang lokal, kayak deposito bank atau obligasi pemerintah lokal, itu bisa jadi nggak ada harganya sama sekali dalam sekejap. Rekening bank bisa dibekuin, tabungan nilainya habis dimakan inflasi gila-gilaan. Jadi pas kondisi ekstrim gitu, penuh nggak pasti, Bitcoin malah nunjukin kekuatannya ya. Semacam safe haven alternatif gitu? Tepat. Menurut cerita Saylor, di tengah kekacauan ekonomi politik itu, Bitcoin udah buktiin bukan cuma bertahan, tapi seringkali nilainya malah naik gila-gilaan kalau diukur pakai mata uang lokal yang hancur itu. Dia nawarin cara nyimpan kekayaan yang nggak bisa dikasih sama sistem finansial berbasis fiat yang lagi gagal. Implikasinya lebih luas lagi nih. Ini nunjukin kalau model finansial barat yang kita anggap normal dan stabil, yang bergantung banget sama bank sentral dan mata uang kuat, itu mungkin sebenarnya cuma solusi khusus. Sistem yang cuma jalan bagus di kondisi stabil aja. Model ini mungkin belum pernah benar-benar diuji sama tekanan berat atau sama ide baru kayak Bitcoin. Makanya, kata dia, orang-orang dari negara yang ekonominya sering nggak stabil atau orang yang mikirnya pakai prinsip pertama, itu sering lebih cepat nangkep nilai uniknya Bitcoin. Oke, dari pertahanan nilai pas krisis, kita geser ke visinya yang ambisius banget buat masa depan. Peran Bitcoin buat merevolusi pasar kredit. Coba kita bedah lagi nih. Gimana caranya dia lihat Bitcoin bisa ngubah permainan di pasar utang? Dia mulai dari kritik tajam ke pasar kredit global sekarang. Pasar hipotek, obligasi perusahaan, utang negara, gitu-gitulah. Menurut dia, pasar-pasar ini secara dasar itu lemah dan gak sehat. Banyak masalahnya. Pertama, imbal hasil atau yield-nya sering rendah banget, bahkan minus kalau udah dikurangin inflasi. Atau bahkan minus nominal di negara maju kayak Swiss atau Jepang. Kedua, likuiditasnya. Jual obligasi banyak cepet tanpa bikin harga jatuh, itu susah. Ketiga, jaminan di balik utangnya kadang gitu deh.
Dan yang paling penting, nilai pokok sama bunga utang ini terus-terusan kegerus sama inflasi moneter real. Dia nyebutnya represi moneter. Susah banget katanya, nyari instrumen kredit aman tapi yieldnya menarik, misal 8-10% setahun buat jangka panjang. Terus, gimana persisnya Bitcoin bisa jadi solusi buat semua masalah pasar kredit ini menurut dia? Mekanismenya gimana? Konsep utamanya, dia posisikan Bitcoin bukan cuma uang digital, tapi sebagai modal digital. Maksudnya apa? Aset yang potensi kenaikan nilainya jangka panjang itu jauh ngalahin biaya modal rata-rata pasar, kayak return S&P 500 gitu. Seller bahkan terang-terangan kasih perkiraan pribadinya loh. Dia ngarepin Bitcoin naik sekitar 29% setahun buat 21 tahun ke depan. Ya, meskipun dia jelas bilang ini cuma perkiraan dia, bukan jaminan ya. Oke, jadi Bitcoin sebagai modal digital yang nilainya naik terus. Gimana ini bisa nyiptain produk kredit yang baru dan lebih bagus? Logikanya gini, kalau kamu punya jaminan atau kolateral yang nilainya cenderung naik signifikan terus kayak Bitcoin menurut Saylor, kamu bisa bikin instrumen kredit di atasnya yang jauh lebih menarik. Dia bayangin lahirnya pasar baru buat kredit digital. Pasar ini potensinya bisa nawarin fitur-fitur keren. Yield yang jauh lebih tinggi buat yang minjemin duit, dia nyebut bisa sampai 12,7% tuh. Terus jangka waktu pinjaman bisa lebih fleksibel. Resiko kreditnya mungkin lebih bisa diatur karena jaminannya Bitcoin. Nilainya naik terus dibanding utangnya. Dan likuiditasnya juga bisa lebih bagus karena sifat Bitcoin yang digital dan global. Jenis produk kredit kayak apa tuh yang dia bayangin bisa muncul dari sini? Wah, dia gambarin macam-macam kemungkinan. Bisa ada produk yang dibikin mirip obligasi biasa, lebih aman, prioritas bayarnya lebih tinggi, tapi yieldnya tetap menarik. Bisa juga ada yang lebih mirip saham, ambil resiko lebih tinggi, potensi untung lebih gede, mungkin terkait sama kinerja Bitcoin-nya. Bahkan dia bayangin produk mirip instrumen pasar uang, cair banget, volatilitas rendah, mungkin kasih bunga atau dividen bulanan. Intinya, nyiptain kelas aset kredit baru yang belum pernah ada, yang didukung kekuatan kenaikan modal digital. Buat Anda, ini bisa buka wawasan gimana inovasi finansial bisa benar-benar ngupah dunia investasi di masa depan, jauh dari yang kita kenal sekarang. Wah, visinya luas banget ya. Lebih dari sekedar beli Bitcoin. Dan menariknya, ini nggak berhenti di finansial aja. Dia juga ngomongin Bitcoin sebagai pendorong revolusi damai. Maksudnya apa nih narasi sosialnya? Buat nantang dan mungkin ngebongkar apa yang dianggap sistem toksik di ekonomi dan politik sekarang. Sistem yang menurutnya bikin ketidaksetaraan makin parah dan korupsi langgeng. Pemberdayaannya itu datang dari kemampuan orang buat megang dan ngontrol aset mereka sendiri, langsung, tanpa lewat bank atau kena sensor pemerintah. Ini soal kedaulatan finansial pribadi. Dia juga kayak ngasih peringatan gitu ya soal kemarahan online yang lagi marak banget sekarang ini. Apa hubungannya sama visi Bitcoin dia? Ya, ini poin penting soal dunia informasi sekarang. Saylor dari sumber ini ya, ngingetin kita buat hati-hati banget sama gelombang marah-marah, benci, polarisasi yang kita lihat online. Menurut dia, sebagian besar keributan negatif ini mungkin nggak asli. Bisa jadi digerakin sama bot, akun palsu, atau ya orang bayaran yang punya agenda buat nyesatkan opini publik, bikin pecah belah, dan ngalihin perhatian dari solusi atau isu penting. Pesannya dia itu ngajak kita mikir kritis, bisa milah mana sinyal info benar, mana noise keributan manipulatif, fokus ke hal yang bisa nyatuin kita. Terus, gimana Bitcoin berperan di tengah perang informasi dan potensi pecah belah ini? Nyambungnya di mana? Saylor posisikin Bitcoin kayak semacam sinyal kebenaran atau keadilan yang susah dipalsuin di dunia penuh hoaks ini. Karena sifatnya yang desentralisasi, transparan soal transaksi di blockchain ya, dan tahan sensor, dia percaya Bitcoin punya kemampuan unik buat nembus kabut manipulasi informasi, entah dari media partisan atau dari narasi yang dipelintir soal gerakan sosial politik. Lebih jauh lagi, dia proyeksiin dekade ke depan nih, kira-kira 2025 sampai 2035, sebagai era demam emas digital. Ini masa kesempatan emas, menurut dia, buat bangun kekayaan yang lebih merata dan mungkin nutup kesenjangan ekonomi. Tapi, syaratnya orang bisa fokus ke potensi positif Bitcoin dan belajar cuekin provokasi dari para troll dan manipulator. Jadi, dalam skema besarnya, Bitcoin bukan cuma soal revolusi uang dan kredit, tapi juga soal nyediain alat buat bangun tatanan sosial yang lebih adil dan bersatu di tengah kekacauan informasi zaman sekarang. Luar biasa sih, kita udah jelajahi
macam-macam lapisan pemikiran Michael Saylor dari sumber ini ya. Mulai dari cara unik dia lihat volatilitas pasar, tantangannya ke dogma cash flow, pandangannya soal Bitcoin sebagai benteng pas krisis global, visinya tentang revolusi kredit pakai modal digital, sampai cita-citanya lihat Bitcoin sebagai kekuatan sosial buat persatuan dan kebenaran. Nah, terus apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Intinya gini, Sailor. Sailor itu nyajiin sebuah cerita alternatif yang kuat banget, nyambung, dan optimis. Cerita ini beda banget sama suara-suara skeptis atau bahkan pesimis yang bilang Bitcoin itu cuma gelembung tanpa nilai yang siap meledak. Pertanyaan besarnya yang masih gantung ya, kayak yang tersirat di wawancara ini. Cerita mana nih yang bakal kejadian? Apa kita lagi di puncak euforia sesaat sebelum jatuh? Atau justru kita lagi ngelewatin api pembersihan yang sakit tapi perlu? Sebelum Bitcoin masuk fase adopsi dan kenaikan nilai yang legendaris. Penting banget buat selalu ingat, ini perspektif kuat dari seorang Michael Saylor yang kita bedah bareng hari ini. Sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan lebih jauh. Kalau seandainya nih ya, argumen Saylor soal nilai aset tanpa cash flow itu benar. Dan kalau visinya soal kredit digital yang didukung modal digital kayak Bitcoin itu kejadian di masa depan, gimana dampaknya ke cara kita nilai aset secara tradisional? Model-model valuasi yang selama ini kita pakai buat saham atau properti, apa perlu dirombak total? Dan yang lebih personal lagi, gimana ini bisa ngubah cara Anda sendiri mandang konsep nilai dan risiko dalam keputusan investasi dan finansial Anda ke depan? Sekian dulu ya eksplorasi mendalam kita kali ini soal pandangan Michael Saylor. Semoga obrolan ini ngasih Anda bahan mikir baru dan perspektif yang lebih kaya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.